Crossing Eagles, apa kabar semua? Kakak harap semua baik-baik saja di rumah ya. Hari ini hari Minggu kembali lagi kita akan beribadah bersama-sama dengan Kak James. Dan hari ini kita akan membahas satu tema, yaitu kerendahan hati. Namun sebelum kita mulai, mari kita sama-sama berdoa. Bapak, kami mengucap syukur atas hari ini Tuhan, atas segala kebaikan-Mu. Kami ada sebagaimana hari ini itu semua karena kemurahan-Mu Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan pakai video yang singkat ini yang akan kami tonton. Biar kami bisa mendapatkan sesuatu dari firman-Mu, sehingga kami terberkati Tuhan. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Seperti yang tadi kakak bilang, hari ini kita akan berbicara tentang kerendahan hati. Rendah hati adalah salah satu sikap yang harus dimiliki kita sebagai anak-anak Tuhan. Oleh sebab itu kita akan membahas mengapa kita harus menjadi orang yang rendah hati. Nah, yang pertama adalah karena Tuhan tidak suka dengan orang sombong. Mari sama-sama kita baca di Yesaya 2 ayat 11 sampai 12. Manusia yang sombong akan direndahkan dan orang yang angkuh akan ditundukkan, dan hanya Tuhan sajalah yang maha tinggi pada hari itu. Sebab Tuhan semesta alam menetapkan suatu hari untuk menghukum semua yang congkak dan angkuh, serta menghukum semua yang meninggikan diri supaya direndahkan. Dari ayat ini kita belajar bahwa sombong adalah lawan dari rendah hati. Dan ayat ini menjelaskan bahwa Tuhan membenci orang yang congkak, sombong, dan tinggi hati. Tuhan saja tidak suka dengan orang yang demikian, apalagi kita. Adakah teman-teman suka berteman dengan orang yang sombong? Tentu tidak. Namun sebaliknya, adakah teman-teman suka berteman dengan orang yang rendah hati dan murah hati? Saya yakin pasti jawabannya adalah iya. Mungkin teman-teman juga berada di posisi di atas dari teman-teman yang lain. Mungkin kita memiliki lebih banyak daripada orang lain. Kita berada dalam kenyamanan yang lebih daripada orang lain. Namun, apa kata firman Tuhan? Matius 23 ayat 11 sampai 12 berkata, barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayan. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Dan teman-teman, belajarlah dari hal ini bahwa kalau kita berada di posisi yang lebih baik, lebih tinggi, mungkin keberadaan kita lebih baik daripada teman-teman yang lain, kita harus menjadi pelayan. Mengapa? Karena Tuhan sendiri yang mengatakan demikian. Ingat, bila kita sombong, orang akan melihat, Tuhan akan melihat. Namun bila kita rendah hati, orang akan melihatnya juga. Dan Tuhan tidak sekedar melihat, namun Ia akan meninggikan diri kita. Ingat teman-teman, Tuhan tidak suka dengan orang sombong, tapi Ia senang dengan orang yang rendah hati. Lalu yang kedua, mengapa kita harus menjadi orang yang rendah hati? Jawabannya adalah karena kita membutuhkan pertolongan Tuhan. Mari sama-sama kita membaca di dalam 2 Raja-Raja 5 ayat 14. Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak, dan ia menjadi tahir. Nah, kisah ini menjelaskan satu orang panglima Raja Aram yang bernama Naaman. Dia sakit kusta. Kita tahu bahwa sakit kusta itu tidak ada obatnya. Dengan kata lain, penyakit ini hanya bisa sembuh dengan campur tangan Tuhan. Dan ia bertemu dengan Nabi Elisa. Dan inilah perintah yang diberikan oleh Nabi Elisa, agar ia mandi di dalam sungai Yordan sebanyak 7 kali. Sungai Yordan itu bukanlah sungai yang bersih, bukanlah sungai yang indah, tapi itu sungai yang agak kotor, teman-teman. Dan kembali lagi kita ingat bahwa Naaman adalah seorang panglima perang. Artinya dia bukan orang yang biasa. Dia orang yang memiliki posisi yang tinggi. Dia bahkan memiliki tugas yang sangat penting bagi negaranya. Tapi di cerita ini, Naaman akhirnya sadar bahwa Tuhanlah yang satu-satunya sanggup menyelamatkan dia, menyembuhkan dia dari sakit penyakitnya. Oleh sebab itu, dia tidak punya pilihan lain selain merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mandi di sungai Yordan sebanyak 7 kali. Apa yang terjadi? Mujizat itu terjadi atas dirinya dan Naaman menjadi sembuh.
Nah teman-teman, kita lihat kondisi sekarang saat ini. Situasi wabah pandemik yang sedang kita alami tidaklah mudah. Kakak akan sedikit sharing. Kakak punya teman-teman yang luar biasa hebat. Mereka seorang pengusaha, para pebisnis hebat, yang mereka punya ilmu pengetahuan bisnis luar biasa, marketing yang hebat, bahkan mengatur finansial dengan sangat baik. Tapi waktu saya tanya kepada mereka, mereka semua mengalami kesulitan di masa-masa seperti ini. Dan mereka berkata, semua ilmu yang mereka pelajari hanya terbatas gunanya. Karena apa? Di situasi seperti saat ini, ilmu itu tidak bisa berbuat apa-apa. Kakak juga mulai menyadari bahwa dalam situasi seperti ini, harusnya kita sadar bahwa kita harus mencari pertolongan Tuhan. Tuhanlah satu-satunya yang sanggup menolong diri kita. Bahkan kita diri kita sendiri, kita tidak bisa menolong diri kita. Apa yang mau kita andalkan? Kepintaran kita, kekayaan kita, relasi kita dengan orang lain, atau kesehatan kita. Semua itu sifatnya terbatas, teman-teman. Tapi percayalah dengan iman bahwa Tuhanlah yang tidak tergoncangkan di situasi seperti ini. Dan kita harus mencari Dia. Lalu Tuhan juga bisa menolong diri kita dengan cara menggunakan orang-orang di sekitar kita. Seringkali Tuhan mengirimkan orang-orang di sekitar kita untuk memberkati kita. Apa artinya, teman-teman? Artinya, kita juga butuh sesama kita. Kita adalah makhluk sosial. Kita tidak bisa hidup sendiri, tapi kita juga butuh hubungan antar sesama kita. Jadi teman-teman, kita butuh pertolongan Tuhan, kita butuh sesama kita, dan kita harus rendah hati di hadapan mereka semua. Yang ketiga, mengapa kita harus menjadi orang yang rendah hati? Karena Tuhanlah yang berdaulat. Teman-teman tahu apa arti kata berdaulat? Berdaulat artinya berkuasa penuh. Apa yang Tuhan kuasai? Tuhan berkuasa atas dunia ini dengan segala isinya. Bahkan Tuhan berkuasa atas hidup kita. Dia yang memiliki nyawa kita, Dia yang memiliki roh kita. Mari kita baca sama-sama di dalam Yeremia 10 ayat 23. Aku tahu ya Tuhan, bahwa manusia tidak berkuasa untuk menentukan jalannya, dan orang yang berjalan tidak berkuasa untuk menetapkan langkahnya. Hidup kita dimiliki oleh Tuhan. Bila kita mengaku kita anak-anak Tuhan, maka kita harus yakin dan percaya bahwa Tuhanlah yang menetapkan langkah kita, bukan kita sendiri. Orang yang tinggi hati, ia tidak suka hidupnya diatur oleh apapun. Ia tidak suka diarahkan yang tidak sesuai dengan apa yang dia pikirkan. Namun kita sama-sama mengerti bahwa Tuhan membenci orang yang tinggi hati atau orang sombong. Tuhan akan merendahkan mereka sampai mereka sadar bahwa Tuhanlah yang berdaulat. Perhatikanlah, Tuhan itu bukan Tuhan yang suka mengatur-ngatur hidup kita tanpa maksud. Tapi yang Tuhan lakukan adalah Tuhan mendidik kita. Dengan cara apa Tuhan mendidik kita? Tuhan mendidik dengan firman-Nya supaya kita melakukannya. Tuhan juga mendidik lewat orang tua kita. Tuhan juga mendidik lewat gereja kita, lewat sekolah kita, lewat pemerintah, lewat apapun yang mendidik kita. Nah, teman-teman harus mengerti bahwa kita sebagai orang yang rendah hati, kita harus mau dididik oleh Tuhan. Kita tidak boleh melawan perintah-perintah Tuhan, tapi kita harus mengikutinya dengan ketaatan. Satu ayat terakhir teman-teman, inilah yang Yesus katakan kepada kita semua di dalam Matius 11 ayat 28 sampai 29. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Salah satu contoh yang sangat baik untuk kita teladani adalah Yesus sendiri, karena ia adalah pribadi yang lemah lembut dan rendah hati. Tuhan ingin kita sebagai anak-anak Dia juga sama seperti Dia memiliki kelemah lembutan dan rendah hati. Mari teman-teman, kita sama-sama bangun diri kita menjadi pribadi yang rendah hati, karena Tuhan membenci orang sombong, karena kita membutuhkan pertolongan Tuhan, dan karena Tuhanlah yang berdaulat atas hidup kita. Baik teman-teman, kakak senang bisa berbagi, dan kakak rindu setiap kita di sini sama-sama bangun diri kita menjadi pribadi yang rendah hati. Butuh proses untuk melakukannya,
Tapi jika ini kita lakukan terus-menerus, lama-kelamaan itu akan jadi kebiasaan yang baik bagi diri kita. Ketika kita menjadi rendah hati, percayalah, Tuhan dimuliakan, Tuhan disenangkan, dan kita akan menjadi berkat bagi banyak orang. Mari teman-teman, kakak undang untuk semua, kita sama-sama berdoa, kita minta Roh Kudus membantu diri kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas firman-Mu yang Kau sampaikan. Kau banyak mengajarkan kami lewat firman-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau adalah Allah yang baik. Namun kami tahu Tuhan bahwa Engkau tidak suka dengan orang sombong. Engkau akan merendahkan mereka. Ajar kami Tuhan agar kami tidak menjadi orang yang sombong. Dan kami mengerti Tuhan bahwa kami membutuhkan pertolongan Tuhan. Kami tidak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Kami juga mengerti Tuhan bahwa Tuhanlah yang berdaulat atas hidup kami. Itu sebabnya kami akan menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan sepenuhnya. Biar Tuhan saja yang memimpin langkah-langkah kami. Terima kasih Bapa, biar Roh Kudus yang menuntun diri kami, agar kami bisa menjadi pribadi yang rendah. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.